dilarikan ke sini. Nah, ini saya akan larikan ke sini dengan catatan yang ini. Oke, saya akan cek sini, tinggal saya samakan aja ini. Kita lihat persamaan ini, gimana cara ngambilnya. Oke, saya akan sambil aja deh. Copy, kita coba mau nggak digabung gitu. Pasti mau nggak? Apa nggak tadi? Nah, kalau nggak apa saya tulis saja ya tadi. Oke, tadi kalau salah yang sana tadi gini bentuknya. Yang di situ tadi persamaan Hermit itu bentuknya seperti ini. Temu Y double aksen minus 2X Y aksen ditambah 2NY sama dengan 0. Y-nya itu sama dengan polinom Hermit. Nah gini, polinom Hermit. Oke. Jadi ini tinggal kita samakan ini. Nah, kita lihat nih. Ini samakan dengan ini. Oke, penyamaannya gimana? Penyamaannya gini. Ini turunan kedua. Ini turunan kedua. Oke, sama. Ini 2 kali variabel dikali turunan pertama. 2 kali variabel dikali turunan pertama. Ini sama juga. Sisanya ini konstanta dikali fungsi. Ini konstanta dikali fungsi. Sama juga. Artinya apa? Artinya kedua persamaan ini akan sama. Jika kita pakai bahwa yang di sini Y, yang di sini kita ganti dengan H. Sorry, saya pakai Y ini karena dari buku. Satu lagi di sini 2N, yang di sini adalah epsilon min 1. Jadi duanya akan sama. Kalau gitu mencari solusi ini, kita cari solusi ini ada yang ada di buku Boas. Apa solusi yang ada di buku Boas? Tinggal pakai aja lah daripada menjelaskannya ini. Yang ada di buku Boas adalah begini. Oke, yang ada di buku Boas. Solusinya ini. Oke. Ini saya hapus aja begitu. Ini. Dan ini itu adalah solusinya bentuknya gini. Jadi polinom Hermit bentuknya. Polinom Hermit ini. Kalau ini fungsi Hermit, ini polinom Hermit. Kalau fungsi Hermit itu solusi dari persamaan yang di atas. Kalau polinom Hermit itu solusi dari ini. Oke. Atau nanti bisa ditulis dalam bentuk polinom Hermit. Oke, saya tulis gini aja lah. Solusinya bentuknya gini. Nah, kayak gitu aja. Hafal nggak Anda? Hafal harusnya. Oke. Jadi tadi maka di sini HNY Oke, saya ulangi. Tadi di sana kita punya persamaan bentuknya gini. Y double aksen minus 2X Y aksen ditambah 2NY sama dengan 0. Solusinya adalah Y sama dengan HN. Nulisnya HNX karena ini fungsi X ya. Kalau kita nanti fungsi Y. Ini adalah min 1 pangkat N dikali E pangkat X kuadrat dikali turunan ke N dari E pangkat min E kuadrat. Nah gini. Solusinya adalah ini. Nah kalau gitu, kita tinggal samakan apa bedanya di sini. Kita punya di sini, yang semula di sini Y, nah kalau di sini kita adalah H. Jadi Y-nya nanti disamakan dengan H. Terus yang di sini variabelnya X, di sini variabel kita adalah Y. Jadi yang ada X di sini kita ganti Y di sini nanti. Satu lagi di sini 2N, yang di sini adalah epsilon min 1. Jadi kita ubah ini.
Kalau kita lakukan perubahan ini, maka solusi ini itu seperti ini juga bentuknya. Apa solusinya? Maka HY itu sama dengan saya tulis H besar NY. Dan kalau ditulis ini adalah min 1 pangkat N dikali E pangkat Y kuadrat dikali turunan ke N Y pangkat N dari E pangkat min Y kuadrat. Nah, ini solusi kita. Di solusi kita bentuknya gini. Jadi solusi dari persamaan 49 ini bentuknya gitu. Nah, yang paling gampang enak tulisnya gitu aja. Jadi ini solusinya. Anda terbiasa nggak dengan ini? N-nya adalah bilangan asli. Di sini N-nya, oke. Di mana N? N itu 0, 1, 2, sorry bukan asli, cacah ya. Bilangan cacah. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sini nilai terendahnya 0. Maka N sama dengan 0 itu sering disebut dengan keadaan dasar. Kalau N1 keadaan tereksitasi pertama, N-nya 2 keadaan tereksitasi kedua, dan seterusnya. Tadi ada yang enggak ini kan. Jadi ketemu itu HN-nya gitu. Kalau HN-nya udah ketemu gitu, maka solusi untuk U-nya atau psi-nya, jadi U-nya itu sama dengan HY dikali E pangkat min Y kuadrat per 2. Tapi kita tadi bukan Y, aslinya UX ya. Y ini harus kita ganti dalam X sesuai dengan perubahan variabel yang diberikan tadi itu ya. Apa yang di atas tadi itu ya. Kita nanti harus kembalikan ke X lagi juga. Walaupun sebelumnya Y. Variabel yang diberikan tadi apa aleh-alehnya sini tadi. Ini. Kita harus gantikan ke X Y-nya. Kan aslinya X bukan Y. Oke. Kalau sudah itu, dianggap semua dapat, sudah. Ini oke, ini dia caranya begini, silahkan aja. Oh, nah ini akhirnya dilarikan ke sini juga, nah. Dia dilarikan ke sini, ke polinom Hermit juga. Ujung-ujungnya. Ini kan persamaan yang saya tulis tadi. Oke, ini solusinya yang sudah saya tuliskan di atas tadi kan. Oke. Nah, terus HNY-nya apa? HNY-nya kita dapatkan gini bentuknya. H0-nya 1, H1, H2, H3, H4, H5, dan seterusnya. Anda bisa cari. Oke, ini perlu latihan ya, mencari H ini. Jadi HY kita sama dengan ini. Tadi sudah saya tuliskan juga nih di sebelumnya. Kalau ini kalau mau dicari pakai deret, gini hasilnya, ini solusinya. Terus ini kalau mau dicari pakai disamakan aja langsung. Kita ada fungsi yang steeple loh, kita pakai aja itu. Ini solusinya adalah gini. Nah, ini untuk nyari ke sini silahkan dicoba. Carinya gimana? Ya, coba kalau N-nya 0. Kalau N-nya 0, latihan juga mencari ini. Kalau H0 gimana? H0Y. Ya, N-nya ganti 0. Berarti kan min 1 pangkat 0. Kali E pangkat Y kuadrat. Dikali turunan ke 0. Apa arti turunan ke 0? Turunan ke 0 artinya apa? Artinya tidak diturunkan ya. Kalau tidak diturunkan ya ini nggak ada fungsinya ini. Kalau ini nggak ada fungsinya, berarti ini kali ini berapa? Halo? Berapa itu? Ini kali ini. E pangkat plus dikali E pangkat minus. E pangkat, halo? Ini kan udah ketemu. Min 1 pangkat 0 dikali E pangkat 0. Semua bilangan yang di pangkat 0 hasilnya 1. Kecuali 0. Maka H0-nya 1. Gimana mencari H1?
Ini dicari semua, ini bisa Anda dapatkan. Dan dari sini semuanya. Dari A1Y, itu sama dengan min 1 pangkat 1. E pangkat Y kuadrat kali turunan ke 1. Dari E pangkat min Y kuadrat. Min 1 tetap. E pangkat Y kuadrat tetap. Nah, sekarang turunan dari E pangkat min Y kuadrat. Apa yang kita lakukan? Turunkan dulu pangkatnya. Pangkatnya ini kalau diturunkan hasilnya min 2Y. Dikali fungsinya. Fungsinya adalah E pangkat min Y kuadrat. Seperti yang tadi. Ini dengan ini hasilnya 1. Min kali min plus 1 dikali 2Y, 2Y. Nah, baru ketemu yang ini. 2Y. Dengan cara yang sama, kalau N-nya Anda ganti 2, Anda akan dapat ini. Silahkan dibuktikan sendiri. Kalau H3 dapat ini, H4 dapat dan seterusnya. Anda bisa cari H berapapun. Nah, mungkin taraf awal apa dulu ini berarti? Harus dilatih dulu yang mencari H-nya itu. Ini H sampai berapa Anda bisa coba cari itu ya. Anda bisa coba cari. Ini diberikan kan baru sampai H5, H6, H7. Nah, silahkan dulu. Silahkan dicoba dulu. Benar nggak H3 hasilnya sekian? H2 belum ya malah ya. H2, H3 sampai H5. 2 ini dulu lah. Kalau 2 ini benar nanti baru yang berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. Coba cari H2 dengan H3. Kalau ada kesalahan nanti ngomong. Kalau enggak, nanti baru kita lanjutkan. Silahkan coba dulu ya. Cari H2 dan H3 ya.
Gimana? Halo? A2 ketemu nggak? Halo? Halo, H2 ketemu nggak? Bentar, Pak. Belum? Ya, silahkan dicoba dulu.
Halo, gimana? Yang H2 ketemu, H2 Pak. sudah, Pak. Yang H3 masih proses. A3 dapat? Enggak? Masih proses. Masih on proses. Oke, sambil Anda cari dulu H3 ya. Saya buat apa? Semacam rekapan yang tadi ya. Saya besar dikit. Oke. Tadi kita punya energi potensialnya itu setengah K E kuadrat ya. Jadi kita punya persamaan Schrödinger-nya DE kuadrat ditambah 2M dibagi H bar kuadrat dari E langsung saya gantikan ini setengah K E kuadrat C sama dengan 0. Inilah untuk osilator harmonik. Osilator harmonik. Nah, terus kita lakukan perubahan variabel. Pertama, kita perkenalkan yang disebut omega, itu adalah akar K per M. Ini sudah lama sih kita kenal yang ini. Yang berikutnya epsilon, kita perkenalkan pengganti energi, ini adalah 2E dibagi H bar omega. Satu lagi, variabel kita yang semula X akan saya ganti Y. Y itu sama dengan akar M omega dibagi H bar, ini akarnya dikali X. Kalau tiga-tiganya ini kita substitusikan ke sini, kita akan peroleh persamaan diferensialnya menjadi seperti ini. Turunan kedua psi terhadap Y ditambah dengan epsilon minus Y kuadrat tadi dari psi sama dengan 0. Ini yang kita punya persamaannya. Nah, dari yang bawah ini, sekarang kalau kita lakukan asimptotik, asimptotik itu ketika Y kuadrat menuju tak berhingga, maka fungsi gelombang psi kita itu nilainya akan sebanding dengan E pangkat minus Y kuadrat per 2. Nah, tadi prosesnya ada, saya sekedar mereviewnya saja. Nah, sementara untuk Y yang lain, fungsi ini tetap ada, tapi harus dikali dengan yang lainnya lagi. Dengan demikian nanti kita bisa dapatkan bahwa psi, ini fungsi Y sekarang ya, itu tetap ada pengali E pangkat minus Y kuadrat per 2, ini berlaku. Dan satu lagi, itu fungsi lainnya. Saya tulis ini HY saja. Nah, kalau ini disubstitusikan ke sini, itu akan diperoleh bentuk persamaan yang tersisa adalah turunan kedua H terhadap Y minus 2Y dikali turunan H terhadap Y ditambah dengan epsilon min 1Y sama dengan 0. Ini kita punya bentuknya gini. Jadi tujuan kita sekarang apa? Dari sini dapatkanlah HY. Apa HY? Kalau HY ketemu, masukkan ke sini. Selesailah kita. Tujuan kita itu. Nah, untuk mendapatkan HY, apa yang harus kita lakukan? Bandingkan persamaan terakhir itu dengan persamaan ini. Bandingkan dengan, saya tulis bandingkan dengan saja. Dengan mana? Dengan ini. Yang ada di buku BOAS. Yang ada di buku BOAS apa? Di buku BOAS pakai variabelnya Y dan X ya. Fungsinya Y, variabelnya X. Saya ganti dengan yang ada di buku apa tadi? Buku Gasiorowit, dia pakai H besar dan X. Bandingkan dengan persamaan Hermit. Persamaan Hermit bentuknya gini. Turunan kedua H terhadap X, saya pakai H dan X lah, minus 2X dH dx ditambah dengan N kuadrat H sama dengan 0. Ini ternyata dia memiliki solusi. Solusinya itu ditulis dalam bentuk HNX. Solusinya bergantung nilai N. HNX ini solusinya adalah min 1 pangkat N dikali E pangkat X kuadrat
kali turunan ke N dari E pangkat min E kuadrat. Ini solusinya. Ini solusinya gini. Nah, kedua persamaan ini sama sebenarnya. Jadi, kita tinggal lakukan perubahan jadi H. Itu diganti dengan H. Nah, oke, kemudian Y itu menggantikan X. Satu lagi, epsilon. Min 1, epsilon lah. Itu menggantikan N. Nah, saya tulisnya gini aja. Itu akan sama. Dan jadi kalau begitu solusi kita nanti HY kita itu tepatnya bisa saya tulis HNY. Ya sama, kita tinggal ubah saja. Ini adalah min 1 pangkat N dikali E pangkat Y kuadrat dikali turunan ke N dari E pangkat min Y kuadrat. Jadi solusi kita nanti bentuknya akan gini. HY-nya diganti dengan HNY. Ini solusi kita bentuknya akan seperti ini. Yang tadi kita sudah berlatih. Ini sebenarnya ada di buku BOAS. Yang ada di buku BOAS sebenarnya bukan cuma ini, tapi selain solusi, di buku BOAS itu selain solusi, nanti ada rekursi, ada juga ortogonalitasnya. Kalau di buku BOAS. Ini namanya solusi. Kalau solusi, saya tulis ini solusinya. Nah, selain solusi ada yang namanya relasi rekursi. Selain relasi rekursi nanti ada yang disebut juga dengan ortogonalitas. Nanti kita tuliskan yang itu. Ini solusinya bentuknya gini. Oke. Ini kita sudah berlatih tadi. Latihannya apa tadi? Kita sudah berlatih tadi, kita latihan bahwa kita dapat H0 pakai H besar aja lah ya. Pakai HNY, ini solusinya. Nah, kita dapat H0Y hasilnya adalah 1. H1Y hasilnya adalah 2Y. Kemudian H2Y tadi ketemu hasilnya adalah 4Y kuadrat min 2 yang kita punya. H3Y berapa H3Y? 8Y pangkat 3 terus min berapa? Halo? Min 12Y. 12. Y. Sudah ketemu belum? H4, H5. 16. Kalau H4 nih, kalau ditulis adalah 16Y pangkat 4 pasti. Min 48Y. 48 ya, Y kuadrat. Kuadrat plus 12. 12. Ini H5. Ini bisa dicari semua ya. Ini di awalnya pasti 32, Y pangkat 5, ada Y pangkat 3, ada Y. Ini umumnya plus, minus, ini umumnya plus biasanya. Angkanya saya lupa. Tapi nggak apa. Tapi ini bisa dicari. Ini bisa dicari. Terus gimana cara mencari? Salah satu cara mencari yang mudah sesungguhnya adalah kalau kita menggunakan yang disebut dengan relasi rekursi. Ada yang disebut dengan relasi rekursi. Relasi rekursinya ada 2 biasanya. Kita ambil salah satunya aja. Ada 2 relasi rekursi yang cukup sering dipakai. Ini yang kelihatan apa? Halo? Iya, Pak. Apa yang kelihatan? Apa kelihatan? Relasi rekursi nih. 2 nih. Terlihat yang ini atau enggak? Yang mana, Pak? Yang mana, Pak? Tulisan saya yang kelihatan ya. Yang kelihatan tulisan saya ya. Iya. Oke. Nah, ada nanti yang disebut dengan relasi rekursi. Oke. Relasi rekursinya apa? Ada 2 relasi rekursi. Yang pertama adalah
HN plus 1. HN plus 1. HN plus 1 itu sama, langsung saya dikurangi dengan minus 2Y dikali HN ditambah 2N dikali HN min 1 sama dengan 0. Yang kedua, ini N plus 1 yang ini. Ini N plus 1. Nanti kita cobakan gimana sih caranya. Sama. Oke, ini HN plus 1 juga. Ditambah dengan turunan dari HN terhadap Y dikurang 2Y HN sama dengan 0. Kalau nggak salah gini, cek dulu. Saya nggak hafal korelasi rekursinya. Kalau mau menghafal, turunkan dulu. Oke, katanya benar. 2 ini. Nah, dari 2 itu, coba kita gunakan relasi 1. Apa itu relasi 1? Nah, contoh penggunaannya gimana? Ini contoh penggunaan. Oke, contoh penggunaan, saya ambil relasi 1 ini. Saya ingin mencari H2. Kalau saya ingin mencari H2, N-nya berapa? 1 berarti. N plus 1 sama dengan 2. Berarti N-nya 1. 1. Kalau N-nya 1, ya saya masukkan sini, N-nya 1. Kalau H2 ini saya pindahkan kanan, berarti ini kan 2Y tetap. Ini pindah kanan jadi H1 ya. Ini pindah kanan jadi minus 2N, N-nya 1 dikali H1 kurang 1. 2Y. H1 tadi berapa? H1-nya 2Y. Kurang 2 kali H0-nya 1. Jadinya 4Y kuadrat min 2. Nah, ketemu H3. A2. Kalau mau mencari H3, gimana cara mencarinya? H3 berarti N-nya berapa? H3, N-nya 2. N-nya 2. Berarti ini 2Y dikali H2 dikurang 2 kali N-nya 2 dikali H1 ya. Karena ini 2 kurang 1 kan. Yang ini 2Y. H2-nya adalah ini. 4Y kuadrat min 2 dikurang 2 kali 2, 4. H1-nya dari sini. 2Y. Jadinya ini kali ini 8Y pangkat 3 dikali ini 4Y kuadrat min 4Y kuadrat 8Y pangkat 3 min 12Y. Nah gini. H3 ketemu. H3 ketemu mau cari H4 pakai H3 dan H2. Cari H5 pakai H4 dan H3. Jadi Anda tidak harus menurunkan gitu. Kalau menurunkan terus kan turunan ke-4 udah panjang tuh ya. Turunan ke-5 makin panjang lagi tuh ya. Sekarang ini nggak perlu menurunkan, tinggal pakai. Anda cukup cari 2 ini. Yang lain bisa didapatkan. Ini contoh penggunaan relasi rekursi. Yang kedua untuk apa? Yang kedua ini akan dipakai untuk turunan nanti kalau ada integral nanti. Ini pakai waktu mengintegralkan atau turunan. Kalau ada turunan dan integral nantilah ketemunya. Anda bisa pakai ini. Nah, satu lagi yang dibutuhkan itu adalah ortogonalitas. Ortogonalitas. Satu lagi yang dibutuhkan adalah ortogonalitas. Yang seperti apa bentuknya ortogonalitas? Ortogonalitas. Yang ini bisa di ini kan? Halo? Terima ya, saya simpan aja dulu. Saya simpan nanti bisa diambil. Atau saya hapus lah. Sebenarnya banyak yang ini nggak saya butuhkan lagi yang ini. Nah, ini saya hapus.
Saya pakai ortogonalitasnya. Proses pencarian kan bisa kan? Ini proses nyarinya. Ini contoh penggunaan saya hapus juga. Oke, yang lain ini masih sedikit dibutuhkan. Oke. Nah, satu lagi itu ortogonalitas. Ya. Ortogonalitas. Ortogonalitasnya itu kira-kira gini. Ortogonalitas itu terkait dengan integral. Integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Dari, nah apa ya? Ya H, integral H tentunya. Integral H. Ini adalah E pangkat min Y kuadrat dikali. Saya bedakan saja HN Y dikali HM Y. Ini beda dulu ya, saya bedakan dulu. DY, ini ada dua kemungkinan. Hasilnya bisa 0 atau nilai tertentu. Ini kapan 0? Kalau N tidak sama dengan M. Jadi kalau M dengan N nggak sama, kalau ketemu H1 kali H2 diintegralkan hasilnya 0. Kalau nggak sama. Nah kalau sama hasilnya yang di bawah. Kalau sama. Nah kalau sama hasilnya adalah 2 pangkat N dikali N faktorial dikali akar V. Ini untuk N sama dengan M. Jadi kalau N dengan M nggak sama hasilnya 0. Kalau N dengan M sama, berarti ini sebenarnya kuadrat kan. Kalau sama kan kuadrat. Hasilnya ini. Oke. Untuk apa kita pakai itu? Nanti ini kita akan pakai, nanti terlihat kalau Anda mau mencari, apa namanya sih? Mau mencari, apa itu namanya? Konstanta normalisasi. Oh ya, untuk mudahnya ini tadi kan fungsinya saja gini bentuknya. Ini dikali konstanta loh, dikali konstanta normalisasi. Ini ada saya kali A, lupa tadi saya kali. Ini saya kali A, jadi bentuknya gini. Bentuknya ini saya kali A. Kenapa harus saya kali A? Karena nanti A ini belum tentu 1 nilainya. Nah, makanya saya kali A. Jadi kalau kita gabungkan kembali, artinya apa? Artinya andaikan ini solusi kita, ini besaran yang ada, kita punya apa? Pertama, cek dari sisi energi dulu. Bagaimana dari sisi energi? Energi di persamaan kita ini yang kita punya. Energi yang kita punya adalah epsilon itu sama dengan 2E. Kan dari sini muncul energi. Dibagi H bar omega. Tapi dari sini, kita harus samakan ini dengan ini. Dari penyamaan ini, kita dapatkan apa dari penyamaan ini? Ini turunan kedua sama. 2 kali variabel turunan pertama, 2 kali variabel turunan pertama. Ini fungsinya, berarti ini harus sama dengan ini. Kita punya epsilon. Dan 1 itu sama dengan, nah ini salah tulis ya. Ini salah tulis. Yang tadi salah ya. Ini bukan N kuadrat, tapi berapa? 2N nih. Yang tadi salah. Ini 2N. Ini sama dengan 2N. Nah, berarti ini epsilonnya sama dengan. Nah, dari sini, kalau keduanya kita samakan, berarti apa yang kita punya? Dari sini epsilonnya adalah 2E dibagi bar omega. Nah, kalau dari sini epsilon satunya pindah kanan ya. Satunya pindah kanan adalah 2N plus 1. Maka energinya saja berapa? H bar omega naik ke atas, 2-nya turun. Hasilnya adalah N ditambah setengah dikali H bar omega. Ini energi yang kita punya. Dan energinya di sini bergantung pada N. Maka orang nulisnya EN. Jadi energinya segini. Jadi ini energi untuk osilator harmonik.
Energi osilator harmonik. Seperti ini. Energinya ternyata diskrit, bergantung N. Kalau N-nya berubah, energinya berubah. Terus, ini yang kita punya. Terus fungsi gelombang kita apa? Fungsi gelombang kita bentuknya jadi gini. Fungsi gelombang kita, oke. Yang asli, kan awalnya ini fungsi gelombang kita. Di sini fungsi gelombang kita itu pastilah fungsi X. Ngelihatnya dari mana? Ini nih, turunan terhadap X yang ada. Kita ganti Y dulu sementara. Oke, nggak apa-apa. Nanti harus diubah ke X lagi tetap. Nah. Jadi fungsi yang semula terhadap X itu kita ganti jadi fungsi yang bergantung pada Y. Nilainya anggap konstanta, sebut konstanta, dikali HY. HY-nya adalah, saya biarkan HY. HY-nya itu sama dengan HNY. Saya ganti HNY saja. Dikali E pangkat min Y kuadrat per 2. Jadi gini bentuknya. Tapi kita harus lakukan normalisasi. Menormalisasi itu gimana? Menormalisasi itu integral. Dari integralnya ini jelek. Tapi benar sih itu huruf S kan. Nah, integral, anggap saja bagus. Ini psi konjugate dikali psi D. Variabel aslinya X ya. Jadi kita harus X. Jadi psinya ini psi X sebenarnya. Ini psi X, ini D-nya DX. X-nya dari min tak hingga sampai plus tak hingga, ini harus sama dengan 1. Ini yang harus kita lakukan. Nah, saya biarkan Y boleh nggak? Boleh. Tapi Anda harus ada yang dirubah. Nah, kalau saya biarkan Y gini. Ini, yang psi konjugate-nya, kita lihat psi konjugate. Ini kan psi konjugate. Konjugate kan dari sini. Konjugate itu setiap kali ketemu I, ganti min I. Karena di sini nggak ada I, ya berarti nggak ada yang diganti, berarti tetap. Jadi saya tulis tetap. Jadi saya tulis A dikali HN dikali E pangkat min Y kuadrat per 2. Ini psi konjugate dikali psi. Sama pasti. Kuadrat. DX. Nah, harus kita ganti ke DY kalau mau variabel Y. Nah, kalau kita punya hubungan gini, mencari DX atau DY sama dengan apa? Dari sini. DY itu sama dengan akarnya tetap, M omega dibagi H bar kali DX. Maka DX-nya dibagi ini. Maka saya baliknya adalah akar H bar dibagi M omega. Dikali DY. Sekarang nggak saya ganti DY. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga, nilainya harus sama dengan 1. Sampai sini bisa diikutin. Nah, saya hapus yang nggak perlu dulu ya. Disinilah yang nggak perlu apa, saya hapus. Mana lah ya. Relasi rekursi saya anggap sudah lah. Relasi rekursi dianggap sudah. Nggak apa-apa, saya hapus saja relasi rekursi. Ortogonalitasnya belum mau saya pakai. Oke. Sekarang ini integralnya apa? Yang ada Y biarkan, yang tidak ada Y boleh dikeluarkan. Apa saja yang kita punya? Muncul A kuadrat. Ada masalah ini. A kuadrat. Terus ini ada akar. A bar dibagi M omega. Sisanya apa? Yang ini dulu kuadratkan itu adalah integral E pangkat min Y kuadrat. Dari min tak hingga sampai plus tak hingganya tetap. Terus ini HN kuadrat. Kuadrat. Itu harus sama dengan 1. Jadi kita punya A kuadrat dikali akar H bar per M omega tetap. Nah, integral ini Anda gunakan ini. Ini bentuknya kuadrat. Kuadrat itu berarti N dengan M sama. Berarti ini hasilnya. Ini adalah 2 pangkat N dikali N faktorial dikali akar V sama dengan 1. Ortogonalitasnya saya hapus untuk nulis.
untuk proses nulis. Saya hapus karena sudah selesai yang ini. Nah, dari sini saya bisa dapatkan A. A kuadrat sama dengan yang lain pindah ke kanan. Yang lain pindah kanan itu apa? Ini dulu pindah, kalau pindah berarti dibalik ya. Akar M omega dibagi H bar. Ini ada V turun ke bawah, V, oke. Dikali 2 pangkat N kali N faktorial. Saya butuh A, A-nya saja sama dengan, nah gimana? Ini akar tuh pangkat setengah diakarkan lagi. Di pangkatnya 1/4. M omega dibagi V H bar pangkat 1/4 dikali. Oh sorry ini pangkatnya -1 karena dia disebut di bawah ya. Ini 2 pangkat N kali N faktorial pangkat -1/2. Jadi ini A. A-nya bergantung N, jadi saya tulis AN. Jadi saya punya AN-nya segini. Ini harus kita masukkan ke sini nantinya. Atau ke sini, nah tepatnya di sini. Gantikan A ini. Jadi fungsi gelombang kita lengkapnya kalau ditulis itu bentuknya adalah di mana? Oh, di atas saja lah saya hapus. Inilah, ini udah enggak ini lagi. Ini saya hapus dulu. Hapus. Jadi fungsi gelombang kita sekarang ini adalah si X yang kita tulis dalam bentuk besi Y, nanti Y-nya tinggal diganti, Y-nya diganti dengan ini nantinya. Hasilnya adalah A, A-nya adalah M, omega dibagi V H bar, pangkatnya 1/4. Bisa nulis ya, ketinggiannya. Ini 1/4. Nggak kelihatan, oke. Dikali 2 pangkat N, dikali N faktorial, pangkatnya -1/2, dikali HN, ini masih Y, dikali dengan E pangkat -Y kuadrat, nah kuadrat per 2. Ini. Y-nya nanti diganti dengan ini. Ganti. Ini solusi kita. Ini fungsi gelombang kita lengkap ini, sedangkan energi yang kita dapatkan ini. Jadi tugas kita itu mencari energi dan fungsi gelombang. Itu selalu. Ini hasil akhirnya. Ya guys, seperti itu. Gimana? Oke, simpan saja di situ. Kita ketemu energi dan fungsi gelombang. Terus mau apa? Jadi untuk taraf ini Anda cari yang tadi H ya. Mencari H bisa sampai H berapa tadi sudah? Nah, saya sudah H3 tadi. Cuma pakai relasi rekursi lebih mudah ya dibanding pakai ini namanya formula Rodriguez ya. Namanya formula Rodriguez. Barangkali lebih mudah pakai relasi rekursi. Jadi kita tahan dulu ya. Kita ketemu fungsi gelombang dengan energinya udah dapat. Untuk yang ke depan kita tinggal mau ngapain gitu ya. Hari ini kita sampai sini. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan.